Sebulan belakangan, desas-desus ketertarikan militer Indonesia untuk membeli 15 unit pesawat tempur Typhoon Trans 1 milik Austria semakin nyaring terdengar. Pihak Indonesia yang dimotori Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah mengirimkan surat terkait ketertarikan ini. Di lain sisi, pemerintah Austria, sebuah negeri di Eropa Tengah, juga sudah merespon ketertarikan Indonesia ini. Austria sebagai pemilik tentu senang dengan tawaran ini karena Austria memang dalam tanda kutip sudah tidak menginginkan 15 unit pesawat tempur Typhoon Trans 1 ini dan berniat mempensiunkannya di tahun 2020. Lalu bagaimana dengan militer Indonesia? Apakah Indonesia akan diuntungkan dengan rencana pembelian 15 unit pesawat tempur bekas pakai ini atau malah buntung? Kita akan bahas dalam video kali ini. Tetapi sebelumnya, pastikan subscribe channel analisis militer ini ya. Sebelum kita jawab apakah Indonesia untung atau buntung, kita harus tahu dulu mengapa Austria ingin mempensiunkan 15 unit pesawat tempur Typhoon miliknya di tahun 2020 ini. Sejak dari awal, pembelian pesawat tempur Typhoon untuk Austria ini sudah bermasalah. Masalah awal bermula ketika di tahun 2003, pemerintah Austria memilih untuk membeli 18 unit pesawat tempur Typhoon buatan EADS, mengalahkan pesaingnya pesawat tempur Saab Gripen CD buatan Swedia. Pada awalnya, 18 unit pesawat tempur Typhoon yang dipesan Austria adalah 6 unit Typhoon Trans 1 dan 12 unit generasi tercanggih kala itu, yaitu Typhoon Trans 2. Ketika kontrak sudah mulai berjalan, terjadi pergantian pemerintahan di Austria. Pemerintahan baru Austria ingin membatalkan kontrak pembelian 18 unit pesawat tempur Typhoon yang sudah terlanjur dipesan tersebut. Namun pabrikan EADS, sebuah pabrikan pesawat tempur asal Eropa, tidak mau begitu saja membatalkan kontrak awal tersebut. Dalam kontraknya, Austria akan dikenakan denda sekitar 1,2 miliar euro atau sekitar 20 triliun rupiah tanpa mendapatkan satu pesawat pun jika kontrak dibatalkan. Tentu saja Austria akan rugi besar jika kontrak dibatalkan, namun jika dilanjutkan pun akan membebani anggaran pemerintahan baru Austria. Akhirnya dipilih jalan tengah, di mana Austria melakukan negosiasi ulang kontrak pembelian 18 unit pesawat tempur ini. Dan akhirnya, pada tahun 2007, negosiasi ulang membuahkan hasil, di mana Austria hanya akan membeli 15 unit pesawat tempur saja, tidak 18 unit seperti semula. Tidak hanya dari segi jumlah, spesifikasinya pun diturunkan, di mana awalnya ada 6 unit Typhoon Trans 1 plus 12 unit Trans 2, digantikan menjadi hanya 15 unit Typhoon yang keseluruhannya adalah varian Trans 1 yang lebih jadul. Padahal saat itu varian tercanggih Typhoon adalah Typhoon Trans 2, bukan Trans 1. Bahasa sederhananya, pesawat tempur yang dibeli Austria kala itu bukanlah varian yang tercanggih. Setelah pesawat tempur diterima Austria, operasional 15 unit pesawat tempur Typhoon Trans 1 ini pun masih saja menghadapi masalah. Masalahnya bukan ada di dalam pesawat tempurnya, tetapi pada keterbatasan anggaran militer yang dimiliki Austria. Pesawat tempur Typhoon yang bermesin ganda dan memiliki biaya operasional tinggi membuat Austria kewalahan mengoperasikannya. Bahkan mulai tahun 2014 yang lalu, Austria hanya memperbolehkan 12 dari 15 unit pesawat tempurnya ini untuk terbang. Tujuannya jelas untuk menghemat anggaran. Bahkan kabarnya kala itu, Austria hanya memiliki 12 set pilot untuk 15 unit pesawat tempur Typhoon miliknya. Lebih parah lagi, pesawat tempur ini hanya digunakan di jam kerja, alias dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Di luar itu, pesawat tempur ini tidak diizinkan terbang. Lagi-lagi masalahnya bukan pada kesiapan pesawat tempurnya, tetapi keterbatasan anggaran militer negaranya.
Bahkan pada tahun 2017 yang lalu, Austria sempat ingin mempensiunkan 15 unit pesawat tempur Typhoon miliknya ini. Namun rencana ini dibatalkan karena Austria masih terikat kontrak dengan EADS. Belakangan Austria semakin serius ingin mempensiunkan pesawat tempur ini di tahun 2020 dan menggantikannya dengan pesawat tempur lain yang dinilai lebih murah dari segi operasionalnya. Nah, di tengah kegaduhan dan kegelisahan Austria dalam mengoperasikan pesawat tempur mahal ini, muncul sebuah harapan. Harapan itu datang ketika Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, berniat membeli 15 unit pesawat tempur Trent 1 milik Austria ini. Tawaran Indonesia ini tentu membuat Austria gembira, di mana Austria tidak akan lagi pusing dan dana pembelian dari Indonesia bisa digunakan untuk membeli pesawat tempur lain, di mana Austria sedang mengincar pesawat tempur Saab Gripen EF buatan Swedia. Di sisi Indonesia sendiri, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memang sedang gesit memodernisasi Angkatan Udara Indonesia. Langkah cepat Prabowo membeli 15 unit pesawat tempur Typhoon bekas Austria ini tampaknya dipengaruhi oleh mandeknya pembelian 11 unit pesawat tempur Sukhoi Su-35S dari Rusia. Sebagaimana kita ketahui bersama, militer Indonesia sudah menandatangani kontrak pembelian 11 unit pesawat tempur Sukhoi Su-35S dari Rusia pada tahun 2018 yang lalu. Namun hingga sekarang, kontrak ini belum bisa terrealisasi karena adanya ancaman sanksi dari Amerika jika Indonesia nekat membeli pesawat tempur buatan Rusia ini. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, apakah rencana pembelian pesawat tempur Typhoon bekas pakai Austria ini tepat untuk Indonesia? Sebagaimana disebutkan di awal, pesawat tempur Typhoon bekas Austria ini adalah varian Typhoon Trent 1 Block 5 yang memiliki banyak sekali keterbatasan. Pesawat tempur Typhoon Trent 1 ini secara kemampuannya hanya dioptimalkan untuk peperangan udara, sedangkan untuk kemampuan tambahan seperti serangan ke target darat dan di permukaan laut, kemampuannya sangat terbatas. Padahal saat ini, hampir semua pesawat tempur modern seperti F-16 Block 72 Viper, F-15A Strike Eagle, Sukhoi Su-35S, Saab Gripen, dan lainnya sudah memiliki kemampuan tersebut dengan sangat baik. Boleh dikatakan pesawat tempur Typhoon Trent 1 yang ingin dibeli Indonesia ini sudah tertinggal secara teknologi dan kemampuan tempurnya. Bahkan kabarnya, pesawat tempur bekas milik Austria ini belum memiliki kemampuan untuk menembakkan rudal jarak jauh BPR AIM-120C AMRAAM dan hanya mengandalkan rudal jarak pendek seperti Iris-T dan AIM-9 Sidewinder. Padahal pesawat tempur yang dimiliki Indonesia saat ini saja sudah mampu dan sudah dilengkapi dengan rudal jarak jauh BPR. Sebut saja pesawat tempur Sukhoi Su-27 SKM dan Sukhoi Su-30 Mk2 yang memiliki dan mampu menembakkan rudal BPR R-77 Eder. Pesawat tempur lainnya yaitu 23 unit pesawat tempur F-16CD Block 52 ID dan 10 unit pesawat tempur F-16AM BM Block 15 Ocho yang sudah di-upgrade juga sudah mampu menembakkan rudal AIM-120C AMRAAM. Bahkan rudal jenis ini juga sudah dimiliki oleh Angkatan Udara Indonesia. Maka bisa disebutkan bahwa 15 unit pesawat tempur Trent 1 bekas pakai Austria ini tidaklah lebih baik. Bahkan dalam beberapa aspek masih kalah dari pesawat tempur lain yang sudah dimiliki militer Indonesia. Maka menjadi pertanyaan adalah, untuk apa Indonesia membeli pesawat tempur yang tidak lebih baik daripada pesawat tempur yang sudah ada? Padahal negara tetangga Indonesia seperti Australia dan Singapura sedang memperkuat angkatan udaranya dengan pesawat tempur siluman F-35 Lightning II yang boleh disebut adalah salah satu pesawat tempur tercanggih di dunia saat ini. Australia membeli puluhan pesawat tempur F-35A untuk mendampingi puluhan pesawat tempur FA-18EF Super Hornet dan EA-18 Growler miliknya.
sedangkan Singapura membeli F-35B untuk melengkapi kekuatan 40 unit F-15SG Strike Eagle dan 60 unit pesawat tempur F-16 Block 52 Plus miliknya. Untuk mengimbangi atau setidaknya agar tidak semakin tertinggal, tampaknya militer Indonesia harus membeli pesawat tempur yang lebih baik daripada pesawat tempur yang dimiliki Indonesia saat ini. Dan jelas, pesawat tempur Typhoon Trent 1 bekas pakai Austria tidak masuk dalam kriteria ini. Menurut hemat admin, Indonesia lebih baik membeli pesawat tempur F-16 Block 72 Piper dari Amerika atau pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis. Pilihan ini jelas lebih baik dibandingkan dengan pesawat tempur bekas pakai Austria ini. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Silahkan klik like, komen, share, dan subscribe channel analisis militer ini. Terima kasih.